Halo semua, perkenalkan nama saya Samuel Rifael Siahaan dengan NIM 243307611003. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Agroteknologi, Program Studi Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Mengapa saya mau berkuliah di sini? Karena saya tertarik dengan bidang pertanian, khususnya kelapa sawit. Karena saya melihat ada banyak peluang besar di industri kelapa sawit khususnya di Indonesia. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah yaitu ekologi tanaman yang dibimbing oleh Ibu Sari Anggreni. Dan melalui video ini saya berharap saya dapat memberikan penjelasan yang jelas, informatif, dan mudah dipahami tentang topik yang telah diberikan kepada saya, yaitu simbiosis parasitisme. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua dalam bidang ekologi tanaman, khususnya simbiosis parasitisme. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Check it out. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, sementara pihak lainnya dirugikan. Fenomena ini terjadi di berbagai ekosistem, mulai dari hewan, tumbuhan, bahkan hingga dunia pertanian seperti perkebunan kelapa sawit. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana parasitisme terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana bentuk parasitisme yang merugikan tanaman kelapa sawit. Contoh paling sering kita temui adalah hubungan antara kutu atau tungau dengan hewan atau manusia. Parasit kecil ini mengisap darah inangnya, menyebabkan rasa gatal, alergi, bahkan infeksi kulit. Di sini, parasit diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan inangnya mengalami kerugian fisiologis. Contoh lainnya adalah cacing parasit seperti cacing pita atau cacing gelang pada sistem pencernaan manusia. Cacing ini mengambil nutrisi dari makanan yang dikonsumsi inangnya, sehingga penderitanya bisa mengalami tubuh lemas, kurang gizi, atau gangguan kesehatan lainnya. Di dunia tumbuhan, tumbuhan benalu menjadi contoh sempurna. Benalu menyerap air dan nutrisi dari pohon inangnya. Meskipun penampilannya kecil, benalu dapat melemahkan pohon secara bertahap jika dibiarkan terus-menerus. Dalam industri kelapa sawit, parasitisme tidak hanya merugikan secara biologis, tetapi juga berdampak besar secara ekonomi. Salah satu parasit paling merusak adalah jamur Ganoderma boninense, penyebab penyakit busuk pangkal batang. Ganoderma menyerang jaringan kayu kelapa sawit, menghambat transportasi air dan nutrisi tanaman, menjadi layu, pertumbuhan menurun, dan akhirnya mati perlahan. Ganoderma dianggap sebagai silent killer pada perkebunan sawit karena gejalanya sering tidak terlihat pada fase awal. Saat investasi sudah parah, tidak ada obat yang benar-benar dapat menyembuhkan pohon. Inilah bentuk parasitisme yang menyebabkan kerugian jutaan rupiah per hektar. Selain Ganoderma, beberapa hama seperti ulat api, Cetotocea asigna, juga bersifat parasitik. Larva ulat ini memakan daun sawit sehingga menurunkan kemampuan fotosintesis. Walaupun tidak mematikan secara langsung, serangan ulat api dapat membuat tanaman lemah dan menurunkan produktivitas tandan buah segar. Contoh lain adalah nematoda parasit tanah yang menyerang akar nematoda, menusuk jaringan akar, dan mengisap cairan sel, menyebabkan akar rusak dan tidak mampu menyerap air maupun nutrisi secara optimal. Ini membuat pohon tumbuh kerdil dan menghasilkan buah lebih sedikit. Simbiosis parasitisme pada dasarnya adalah kompetisi tidak seimbang, di mana parasit mengambil manfaat tanpa memberikan kontribusi apapun kepada inangnya. Baik dalam kehidupan manusia maupun di perkebunan kelapa sawit, parasitisme
selalu berdampak merugikan. Memahami mekanisme parasitisme penting untuk langkah pengendalian, baik melalui sanitasi lingkungan, pengelolaan tanaman, hingga teknologi pencegahan penyakit. Dengan pengetahuan ini, kita dapat menjaga kesehatan organisme dan keberlanjutan produksi pertanian, khususnya kelapa sawit.